Makanya kalau dalam program ada 3 pilar mestinya yang harus dilakukan oleh alumni. Ada 3 pilar mestinya yang dilakukan oleh Pulau Panjenengan Sedoyo. 1, alumni atau mukimin wajib silaturahim, harus bertanggung jawab silaturahim sesama alumni. Ini wajib bertanggung jawab. Jadi nonton selamanan yang keadaan posisi hadir kegiatan itu. Soal berkoy batinnya, kirim dulu datang berkoy, tawasulan. Kulo biasanya kan istilah tawasulan ini, kok istilah kaulo ini, soal berkoy batinnya. Kalau saat sudah istilah itu sudah dipakai, mas. Orang yang sepele itu. Tapi membayangkan orang cah limo kepengin ajeng sowan ning jenengan. Kadang sepeda motor itu langsung dijoki. Mencari kancane. Kancane mesti ngono. Sik penting gaweanku tak oke. Di kepentingan sembarangan. Susuk orang gampang semua. Niki nek jenengan mireng ajeng sowan ning jenengan rombongan iki. Mireng salah satu sing ngendika ora ati jenengan. Gerah penggali benar-benar sakit mas. Nah, kalau ada pertemuan selamanan alumni, kalau sampai kita tidak datang dan nyepelekin, nah segera penggali yang ada di Lirboyo, karena dari awal sudah sowan Lirboyo batinnya kirim dulu. Jadi kadang-kadang yang harus kita pikir mas, diganti sedikit ini. Mikir. Jadi silaturahim terhadap sesama alumni ini harus tanggung jawab kita. Nek ono sing gelem sing duwe makan, jai makan, Mas. Urung gelem jai meneh, urung gelem jai meneh. Ojo gampang lorati, Mas. Nek lorati, nah sadar diri lho Mas, piyambak niki sapa? Kanjeng Nabi Yunus, sing cari Kanjeng Nabi Yunus sing kabeh Yunus. Jadi dijat. Siap mental kalau kita belajar. Aji amar ma'ruf itu siap mental. Saat kita amar ma'ruf mesti harus ragil orang kok. Sesuk ajane lho. Ini sampai level. Sampun tanggung jawab yang kedua adalah alumni mukimin Lirboyo punya tanggung jawab silaturahim terhadap wali-wali santri. Ini perlu kita silaturahim ya. Kenapa seperti itu? Karena sekarang itu justru wali santri itu banyak yang tidak dari Lirboyo, bukan dari kalangan alumni, bukan dari kalangan pondok pesantren. Mereka tidak tahu budaya pondok pesantren. Mereka tidak tahu akhlak yang mondoki anak. Mereka tidak tahu. Saat mereka tidak tahu tentang budaya pondok pesantren, mereka tidak tahu nek mondok itu pirang tahun. Yang saya khawatirkan kalau 5 tahun sudah dianggap lama. Karena sehingga pertimbangan kalau Pak Lurah kuliah 5 tahun sudah. Nek 5 tahun wali mobil sipir bisa mas. Kira-kira lebih ngaji. Dijak Bali tekan rumah penimami orang iso penimami apa urut Bali. Akhirnya orang tua kecewa. Saat orang tua kecewa nanti akan menjelek-jelekan pondok Lirboyo jadi pondok top. Anakku 5 tahun suwe 5 tahun ora iso apa-apa. Niki wong tua mboten saged pun salahaken. Tidak bisa kita menyalahkan wali murid itu, tidak bisa. Karena kita tidak pernah memberi edukasi. Karena kita tidak pernah memberi pencerahan terhadap wali santri. Ini bahaya. Jadi soal terhadap wali santri itu satu hal kebutuhan dan mestinya yang harus kita lakukan walaupun saat ini masih jarang sekali.
sing tanggane sing untuk anak dan setelah tidak atau kadang-kadang. Kadang-kadang wali satu itu menurut saya akhlaknya untuk anak. Iku karo niat karo waktu itu nggak ngerti ya Mas. Kadang-kadang niki badhe nitipake anak kawula. Filsafat titip itu awam sangat Mas. Filsafat titip itu elek banget. Nek titip berarti itu hak nikmat milik saya. Satu ketika kapanpun saya ambil harus boleh. Kalau titip sepeda motor ada kajian dengan jam 2 malam saya ambil boleh. Satu ketika kalau kita titip sandal di loker masjid, jamaah titip sandal di loker masjid, sandalnya ada ditunggu orang lain jamaah. Sandal itu tambah. Kira-kira sandal itu nunggu itu kebahisan. Kebahisan betul? Betul kan? Akhirnya ini dekat anak pondok tambah ilmunya aku balik. Berarti titip itu apa Mas? Sing repot makai kiai ini. Sak mongso-mongso diijini kudu le bali lho. Kuwi kiai nek mangke. Dan kadang-kadang kalau atur antara titip dengan dibuang, bagus dibuang. Ya anak bagus, maksudnya waktu kalau nek dengan kamu itu tulisan demi padi loh, dan ini padi loh nyebar ya. Ini murid ini nyebar. Tempat yang dinyebar itu mesti carikan tempat yang paling bagus. Pembuatannya mesti sosial, lalu disebar. Dan setelah disebar, mereka tidak akan diambil sama musuh-musuh. Oh, jadi kukupi menang di masa itu. Kalau belum sampai pada musimnya, belum pada saatnya, tidak mungkin akan diambil. Dan santri itu mesti dibuang anggur-angguran sing sampai bis salah urusan. Kalau tak jalur dan mendapatkan masalah. Loh, sing ngerti mansane anak santri ini kiai ini. Jadi cocok banget. Jadi takutnya apa itu dibuang kalau dititip itu. Dan satu ketika nanti kalau memang harus anak itu memang dibutuhkan untuk pulang sampai rumah, itu yang aku tahu kiai kan gampang. Yang saya kiai tadi ngambil anak kau sudah tenang. Kalau bahasa izin, kadang dia mesti pasrah, mesti dibuang. Saya itu ngambil, yang saya tadi ngambil anak kau sudah. Sedih. Ini jalan yang saling mengetahui. Jarang sekali wali-wali saya kata merkos. Karena apa? Memang mereka tidak tahu tentang budaya untuk sahabat. Maka itu santri wajib silaturahmi terhadap wali-wali santri. Alumni wajib silaturahmi terhadap wali-wali santri. Kasih edukasi, kasih pencerahan agar anak itu selesai. Yang ketiga adalah alumni wajib silaturahmi terhadap santri dan bertanggung jawab tentang kesejahteraannya. Ini juga jarang dilakukan. Kapan kita silaturahmi, menjalin silaturahmi terhadap santri? Akhirnya santri itu sulit dididik oleh alumni. Saat pulang ya harus dikandani mampu karena nggak alumni berbagi alumni. Tak kenal. Jagung renangnya banget. Karena merasa tidak kenal. Jadi harus ada silaturahmi, bentuk tali silaturahmi terhadap santri dan bertanggung jawab tentang kesejahteraan mereka. Jangan sampai ada santri Lirboyo asal dari Lampung boyong kalau hanya karena ekonomi terus bisa. Jangan sampai.
Jangan sampai ada alumni yang boyong dari Lirboy kalau hanya karena ekonomi. Kalau katanya saya itu curai solusi ngomong. Ini harus tanggung jawab kita. Ribut dalam itu. Dan sambut. Melaksanakan tadi. Saya pulau mantu kita terbaca dengan ini yang kami programkan dan kami lakukan. 4 tahun dengan di masa dan keliling mereka begini banyak kampanye tentang itu 3 pilar ini dan kita harus bertanggung jawab. Untuk disebut satu hal, alhamdulillah anak asuh di Kabupaten Magelang sudah ada 22 anak. Dari mana dana itu? Dari alumni itu sendiri. Ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang cuma 10.000. Jadi kami punya satu program bahwa ada satu program Syariah alumni dengan senilai apa? Senilai 1 bungkus rokok. Kami bikin seperti itu. Bahasanya senilai 1 bungkus. Ala kalau senilai 1 bungkus rokok. Pendongi iro di sini. Bagi seorang perokok jalur saat menunggu keberatan. Aku lebih bagus. Kenapa perlu coba? Betina tuh merokok mas. Jadi bisa ulang sebisa itu angel temen aja. Jangan ngepek marung mas. Dan kita ini bisa ngomong yang jauh. Memang alun di Kota Belanda dan 400 masih yang aktif. Satu kabupaten. Kalau Jawa Tengah mau lebih jauh lagi, lebih dari 10 jam. Saat dari Brebes, cuma dari Brebes sampai ke Cilacap mungkin 10 jam tidak sampai 10 jam. Saking Magelang di Cilacap sudah 6 jam. Itu sih di masa yang paling Cilacap sih paling kesel lagi gitu. Saya mendingan pernah berpeskin telur daripada Cilacap sekisan. Itu dengan mas kesel berpesan kalau cantik betul mas. Nggak tahu yuk. Terus 3 pilar ini harus kita lakukan terus. Salah satu 3 pilar ini sekarang baru kita kerjakan adalah pilar yang kita mensejahterakan santri dengan adanya penggalangan dana untuk pembebasan tanah. Ini satu hal yang penting mas. Lu kadang-kadang nanti mas, pembebasan tanah untuk kapasitas Lirboyo membutuhkan dana 37. Niki Lirboyo untuk kapasitas Lirboyo tanpa nyenggol alumni sangat bisa. Tanpa nyenggol alumni, yakin bisa. Bukan harus bayai war atau bayai apa. Cekap sing muda-muda mau telepon bukan selesai mas. Untuk seorang gubernur 37 M disihkan dana. Kita pahami itu. Cuma permasalahannya tidak semudah itu. Alhamdulillah Mbah Yai Mardiun sepuh, pengganti sepuh. Alhamdulillah Mbah Yai Mardiun sepuh, pengganti sepuh. Kau semuanya dulu apa? Kapan dia di Womoyo? Betul mas. Jadi sebenarnya bukan Lirboyo yang minta bantuan terhadap kita, bukan. Dewi ini dibantu, mas. Ini pola pikir alumni itu kadang-kadang terjebak. Saat merasa ndongake nang Lirboyo ini wis cukup, mas. Wah, wis setiap pemimpin tahlil masyarakat. Setiap pemanah pada masyarakat mesti pakai nama Lirboyo, mesti nyanyi Lirboyo. Ada seperti itu.
Dungakin nambut boyo ngomong wis cukup. Boten Mas. Kadang-kadang yang saya ini ada satu gambaran yang tidak, yang saya kalau ada yang mengatakan ini jelek. Oke, dia pertandingan kayak tapi tidak apa-apa, lebih mudah dicerna. Hubungan antara kiai dengan pondok pesantren ini sebenarnya sama hubungannya antara supir dengan bis, supir bis dengan bis. Saat kita mendoakan kiai berarti pondok mendoakan supir bis. Supir bis itu nggak kok, ben tetap sehat, panjang yuswa, semangat, penting tetap sehat. Dan pada doa supir bis, supir bis itu ngake ben sehat, semangat nyambut gawe, giat nyambut gawe, istiqomah nyambut gawe, disiplin. Kita jangan terjebak dulu, tapi pernahkah kita berpikir bahwa bis itu butuh perawatan? Pernahkah kita berpikir bahwa bis itu butuh ganti ban, ganti oli? Nggak pernah. Supirnya sehat, pol. Nggak bisa mereka itu tetap nenek kok supirnya. Nah ini pernahkah kita berpikir? Nggak pernah. Kadang-kadang gue mikir itu. Sebenarnya gue itu mau buat apa sih beli tanah? Tanah masih luas seperti itu, minta ampun luasnya. Kadang-kadang gue mikir, ini pintar dari gue. Saat alun-alun sudah tidak pernah berpikir tentang bis butuh perawatan, dari gue nggak ada. Tak lupa tanah yang tak tunggu nih, cacah dulu. Orang tahu mikir di pondok. Nah, justru aja nanti. Akhirnya kalau gawe otot itu akan jenengan itu dari maksud Allah. Bukan LRW yang minta bantuan kita, ini yang sedang dibantu untuk agar kita bisa lebih hikmah terhadap diri. Jadi kalau pikirnya dibalik Mas. Kalau kita mau nyumbang boyo bantu oh jangan, kita yang harus dibantu. Makanya tentang pendidikan kalau kita learning knowledge science, jangan pernah merasa berjasa dengan apa yang pernah kamu lakukan, karena pada hakikatnya yang berjasa adalah orang lain. Saat kita menjadi dermawan terhadap fakir miskin, jangan fakir miskin yang mengucapkan terima kasih terhadap kita, tapi kita lah yang mengucapkan terima kasih terhadap fakir miskin. Kenapa seperti itu? Tanpa ada fakir miskin yang mau kita sedekahi, kita tidak punya amal apa-apa dalam Allah. Jangan pernah merasa berjasa dengan apa yang pernah dilakukan, karena pada hakikatnya yang berjasa adalah orang lain. Ojo rumongso kalau panjenengan dari guru ngaji Mas, tanpa siswa kita tidak punya amal apa-apa. Itu tidak bagi siswa. Mestinya kita itu matur nuwun terhadap siswa. Bentuk matur nuwun terhadap siswa kita didik mereka dengan benar. Dan ini matur babakan masalah penggalangan dana. Ini adalah sarana kita untuk bisa lebih hikmah. Makanya semua rasul dia pulau Jawa Tengah kita kegiatan. Tapi pulau es itu pulau apresiasi dan saya salut sekali dengan lampu. Kalau masih takut bila salah Sumatera, bila salah lampu. Saya Sumatera, saya lampu. Hebat. Kalau nilai dari luar memang hebat. Mulai dari pergerakan saat mau memberangkatkan santri, pergerakan yang ngurusi santri saat bawa yang menikahkan simpulan. Makanya kalau kepingin belanja diri di mana saya, ini harus sinari dulu. Ternyata
Estu, masalah babakan penggalangan dana kita harus lebih giat lagi. Dan bagaimana agar kampung ini bisa menjadi cerminan. Kadang-kadang kampung itu mas. Aku tuh juga kok. Kalau Jawa Tengah harus kelihatan nama di hadapan beliau. Bukan saya ya, Pak bisa Jawa Tengah betul ditambah dari bintang beliau. Kenapa seperti itu? Harapan saya saat Magelang Jawa Tengah ini menonjol kelihatan. Bahwa iya mas, Kiai mas dulu cuma cepat alumni Jawa Tengah. Mas dulu secara umum kok kita Jawa Tengah ini, dan kamu pun juga seperti itu. Dulu Kiai masya Allah berkait. Ya kadang-kadang memang barokah itu buatan kita akhirnya kita dipercaya mas semua. Barokah kita kok yang akhirnya dipercaya dan pun tiga perkara yang tidak tampak di mata tapi saya dirasake orang ketok nang motor bisa dirosok setunggal barokah yang bidulnya mulia itu loro itu jeneng loro untuk yang mengira orang mulia